tahun Saka itu diganti menjadi tahun Hijriah. Ruwah itu disebut ruwah karena pada waktu itu banyak orang memuja arwah, mengubah agar supaya orang Jawa itu punya tataran, sehingga dirubah ada Boso Ngoko, Kromo, Kromo Inggil. Kromo pun ada dua, Kromo Madyo, Kromo Inggil. Nah, kalau orang-orang yang seperti orang Banyumasan itu jarang tahu Kromo Inggil, tak jarang ya. Tahunya seperti orang Banyuwangi kan bahasanya kan bahasa yang disebut bahasa using itu. Bahasa using itu ya kan banyak yang tidak pakai Kromo Inggil kan ya. Katanya sama. Katanya sama. Cicik lebih demokrasi. Gitu. Nah, pada zaman Sultan itu ada perubahan pada zaman Sultan Agung itu. Sultan Agung itu merubah tahun Sang Sekerta, tahun Saka itu diganti menjadi tahun Hijriah, tahun Arab, yaitu pada tahun 1555. Saka, Sultan Agung menetapkan bahwa orang Jawa penanggalannya berubah dari berdasarkan matahari berubah menjadi berdasarkan bulan. Makanya diambil bahasa nama-nama Arab itu bulan-bulan Arab diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Misalnya Muharram itu awal bulan pada bulan Hijriah itu kan Muharram. Kalau orang Jawa berubah menjadi Suro. Apa sebabnya kalau menjadi Suro? Suro itu artinya 10. Artinya pada waktu itu setiap tanggal 10 bulan Muharram itu ada selamatan supaya orang Jawa itu Suro. Makanya bulannya disebut bulan Suro. Misalnya kalau bulan Suro itu satu, Nabi Adam itu turun ke bumi pada bulan tanggal 10 Suro. Ketemu Nabi Ibu Hawa tanggal 10 Suro. Terus Nabi Nuh itu kapalnya itu kena banjir pada tanggal 10 Suro. Banyak itu ya. Dan cucu Nabi itu yang terbunuh pada bulan tanggal 10 Suro itu. Makanya diperingati sehingga bulan Suro itu Muharramnya hilang. Akhirnya yang kelihatan tanggalnya Suro itu yang 10 itu. Akhirnya pada bulan Muharram itu dijadikan disebut oleh orang Jawa bulan Suro. Makanya diidentikan bulan Suro itu sebagai suatu pantangan. Nah, ya itu karena hal-hal tertentu. Itu. Terus Safar, misalnya Rabiul Awal itu kan namanya Rabiul Awal. Tapi orang Jawa menyebut bulan Mulut. Ya, itu ya. Bulan Mulut. Karena apa? Bulan Mulut itu bulan kelahiran Nabi. Maulid kan turun ya, kelahiran Nabi, maka disebut bulan Mulut karena pada waktu bulan itu bulan kelahiran Nabi. Sehingga Rabiul Awal itu oleh orang Jawa disebut bulan Mulut. Kalau Rabiul Akhir itu setelah bulan Mulut, makanya disebut Ba'do Mulut ya. Ba'do itu sesudah Mulut namanya Rabiul Akhir. Nah, terus ada lagi yang namanya Ba'do Mulut Sumakhir ya. Recep kan tetap sama, Recep Ruwah. Nah, ruwah itu disebut ruwah karena pada waktu itu banyak orang memuja arwah. Ruwah. Jadi memuja arwah, jadi banyak orang datang ke
ke kuburan untuk menengok kubur. Oh, ruah. Iya, jadi yang mungkin dia nyekar itu Iya, ya. nyekar ya. Wah, itu Habis itu kan poso, ya Ramadan. ruah-ruah jajan ya. Nah, terus bulan poso, bulan Ramadan dikatakan bulan poso karena pada bulan itu ada ibadah namanya puasa. Puasa sendiri sebetulnya bahasa Jawa asli. Puasa dari upawasa. Upa itu makanan, puasa itu menahan. Jadi menahan diri makan dari ya. makanan. Iya. Jadi upawasa itu menjadi poso. Terus Rioyo itu dibuat hari raya itu Fitri Sawal. Itu orang Jawa menyebutnya Rioyo, ya Rioyo hari raya. Bulan Sawal itu bulan Rioyo. Terus ada lagi bulan setelah bulan Sawal itu nama Dzulkaidah. Dzulkaidah itu orang Jawa namanya bukan Dzulkaidah, tapi disebut bulan Selo. Bulan Selo itu bulan antara jeda ya, karena pada waktu itu orang banyak mengeluarkan biaya untuk lebaran. Nah ini bulan depannya itu akan haji. Nah itu orang disuruh berhemat, jeda jangan diterus-teruskan biar jadi 1 bulan dibuat antara supaya bulan Sawal sama bulan haji itu tidak begitu banyak memakan biaya. Itu dibuat itu. Jadi namanya bulan Selo. Kalau orang Madura namanya bulan ketepek. Nah, bulan haji itu Dzulhijjah itu bulan haji. Itu karena pada waktu itu orang naik haji. Yaitu sehingga bulan itu oleh orang Jawa terbawa-bawa, sehingga pada tanggal bulan Suro itu orang Jawa itu masih seperti orang memperingati pada waktu bulan Soko, yaitu bulan Saka, bulan pertama itu orang Jawa itu dulu kalau bulan pertama bulan Soko itu nyepi. Jadi seperti orang Bali. Tempat untuk apa ya, kayak mengasah diri. Nah, ya untuk nyepi ya, tirakat itu sebetulnya kan banyak orang dulu pada bulan Suro banyak orang tirakat, banyak itu sebetulnya peninggalan pada zaman orang Jawa memakai sebelum ada perubahan itu. Karena pada bulan itu dianggap bulan pertama itu bulan untuk menyepi, banyak untuk mengasah diri, mengasah batin, atau ya artinya mengukur dan menimbang supaya bagaimana hari depannya lebih baik. Ya seperti bulan orang-orang Bali nyepi atau dengan tidak bepergian, tidak gitu. Intinya bulan Suro itu kalau versi yang lebih lama itu bulan untuk memperbaiki diri. Ya betul, yang kontemplasi ya. Nah, terus itu diadopsi oleh orang Jawa pada bulan Suro dibidukan, dibuat untuk nyepi untuk sampai sekarang. Sampai sekarang. Sebetulnya itu adopsi dari yang lebih lama. Closing testimoni ya. Terakhir mungkin pesan dari Bapak Sunarti untuk generasi muda terkait dengan hal-hal yang sifatnya dulu pernah jadi acuan dari pendahulu kita, cuma sekarang ditinggalkan, itu bagaimana? Ya sebetulnya kita sebagai generasi muda itu jangan lupa kepada masa-masa lalu kita, karena masa lalu kita itu adalah yang penuh dengan ajaran-ajaran yang perlu kita lestarikan, kita uncai lagi, kita perbaiki, kita kaji lagi bagaimana sesuai enggak dengan
yang sesuai kita lestarikan, yang tidak sesuai kita cari apa yang tidak membuat tidak sesuai. Nah, itu kita kaji agar supaya kita itu jati diri kita itu kembali lagi bahwa kita itu orang Jawa, orang Nusantara yang mempunyai kepribadian, mempunyai prinsip-prinsip ya mesti pengetahuan yang tertinggal itu kita hidupkan lagi. Itu kemungkinan masih banyak yang perlu kita gali dan kita ingat-ingat, kita tanyakan kepada orang-orang tua kita yang mungkin masih teringat apa yang kita korek-korek supaya dia bisa mau membicarakan masa lalu dengan generasi muda sehingga tidak ada gap yang begitu sehingga anak muda itu biar tahu bahwa orang Jawa itu beginilah sebetulnya, teknologinya begini, perhitungannya begini, berpikirnya begini. Itu masih perlu dikembangkan dan kita pelajari. Kita sebagai generasi muda jangan sampai meninggalkan sejarah masa lalu kita. Nambah nuwun Bapak Narti. Sami-sami. Mohon maaf jika ada. Iya, saya demikian juga. Itu banyak kekurangannya. Itu tadi pembahasan kami tentang astronomi, termasuk juga ada akulturasi istilah dan budaya, sehingga ada beberapa penyesuaian dari sisi ada tradisi, termasuk bulan, termasuk bahasa. Dan jika kita mengkaji itu semua, itu adalah ya kalau istilah Jawa itu walah waliing zaman, sehingga itu tidak perlu kita permasalahkan. Yang harus kita dalami adalah bagaimana kepribadian, jati diri, kebijaksanaan bisa kita kembangkan, termasuk pengetahuan dari pendahulu kita, termasuk Pranoto Mongso, kita kembangkan dengan ilmu teknologi modern, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa kita meninggalkan jati diri leluhur kita. Mungkin itu untuk cerita kita pada malam hari ini. Sampai ketemu di cerita kita berikutnya. Selamat malam. Salam berdaya.